Jadi kalau murid-murid itu meninggalkan semua untuk mengikut karena mereka masih perlu bimbingan, perlu penggembalaan. Jadi mereka disebut harus mengikut. Dan Yesus memberi teladan. Ini saudaraku. Jadi kalau Yesus memang dia adalah firman. Jadi dia hanya berkata, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku. Tapi kalau murid harus lihat teladan Yesus dan ikuti langkahnya. Inilah ibadah kita, saudaraku. Jadi, ya kalau ini memang tidak ada, tidak berguna, saudaraku, dan tidak bakal berbuah. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita untuk kita bisa menggumuli persiapan yang sungguh berkenan kepada Tuhan sesuai firman-Nya, untuk kita semakin dipersiapkan bagi hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, saudara-saudaraku, ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat dari Injil Markus Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan ayat 20. Saya baca terlebih dahulu ayat 19. Markus pasal yang keempat. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bersama kita membaca. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, kehendak Tuhan bagi kita untuk kita benar-benar berkenan bagi Tuhan. Saya perhatikan bahwa berbuah itu bagi apa yang ditanam itu bukan bagi dirinya, karena tidak ada pohon yang bisa makan buahnya sendiri. Jadi kalau pohon itu berbuah, ya mereka yang punya, mereka yang merawat, atau mereka yang mendapatkan buah itu, ya itulah yang menggunakan, itulah yang bisa ya memakannya. Jadi saudara-saudaraku, saya boleh melihat di sini Tuhan ingin kita berguna bagi Tuhan. Tuhan ingin kita berguna bagi sesama manusia. Jadi tidak ada sedikit pun untuk
dengan diri sendiri. Mau pohon apapun, mau pohon yang paling baik apapun, bila dia berhasil, dia bukan untuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan ingin kita berguna bagi Tuhan, dan juga saudaraku berguna bagi sesama. Kiranya Tuhan mau tolong kita, saudara-saudaraku, untuk kita semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau ya seenak apapun daging daripada piaraan, apa yang kita piara itu dia tidak pernah makan dirinya sendiri. Ya, kalau orang lain nanti menyembelih dia, ya paling orang lain yang makan. Jadi kita jelas melihat di sini Tuhan ingin kita berguna. Tuhan menginginkan kita supaya berguna. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama manusia. Ini sudah berarti, saudaraku, memang kita harus di dalam Matius pasal yang ke-22, kita akan baca dulu. Ada yang boleh mendapat mulai 37. Matius 22 mulai ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi untuk ini terlaksana, sekarang tidak hanya membaca dan tidak hanya ya menghafal, saudaraku. Kita sudah semakin mendengar Farisi, ahli Taurat, mereka dalam hal sampai kepada pembacaan, sampai mengerti juga, mereka sangat berusaha. Itu sebabnya rumah-rumah orang Farisi, ahli Taurat itu boleh dikatakan banyak sekali tulisan-tulisan dari hukum-hukum Taurat itu, dan mereka boleh dikatakan mereka banyak yang hafal, mereka banyak mengucapkan. Tetapi saudaraku, itu belum mengasihi Tuhan, dan itu belum cukup dalam berguna. Jadi kita mau mengasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi dalam Markus itu adalah jalannya untuk kita berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Ada praktek yang berbuah dari kehidupan kita berkembang dan sampai bisa dipetik. Sebab kalau tidak sampai dalam hal ini, sama saja masih di dalam terjebak. Matius pasal 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan. Jadi melakukan untuk mengasihi Tuhan, harus Tuhan melihat ada yang menyenangkan dari hidup kita, ada yang bisa dipetik
dan harus sampai dirasakan oleh orang lain. Nah inilah saudara-saudaraku pergumulan, bukan satu hal yang mudah. Dasar-dasar awal untuk itu kita sudah baca tadi, dan kalau kita panjang lebar membaca Markus pasal yang keempat itu saya mau ajak kita memperhatikan mulai dari ayat 3. Dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ada yang bantu baca lagi? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layu-lah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, ini saudara-saudaraku praktek dan sampai kita berguna bagi Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan tapi tidak menjadikan kita berguna, itu saudara-saudaraku hal yang masih merugikan kita. Itu nanti kita bisa terkena dengan firman Tuhan, boleh berkata Tuhan, Tuhan, baik dalam doa, baik di dalam pengertian, bisa juga dalam pelayanan, berkhotbah, mengajar, bisa. Orang Farisi ahli Taurat mengajar, saudaraku, pintar-pintar. Ya. Tapi dari hidup mereka tidak ada hasil yang bisa dipetik. Itu sebabnya di sini kita lihat ada 4 proses dari apa yang diterangkan oleh Yesus, seorang penabur. Dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi ini saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita tidak hanya berkata Tuhan, Tuhan, dan nanti akhirnya tidak masuk ke dalam kerajaan surga, terlebih kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi tadi kita perhatikan di sini harus memiliki pendengaran yang baik. Ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi pendengaran di sini bukan hanya mendengar begitu saja, tapi pendengaran yang sampai nanti kita bertumbuh dan berkembang, berguna bagi Tuhan, bagaikan Tuhan bisa memetik buah yang berguna dari kehidupan umat Tuhan. Itulah yang tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi memang dia sudah berguna. Dan untuk yang berguna itu semakin dibersihkan, semakin dibela, semakin diperhatikan. Ini, tetapi
yang tidak berguna itu, ya melihatnya juga tidak menyenangkan, dan akhirnya juga hanya ditebangin, saudaraku. Mengapa ditebang? Tidak ada buahnya. Itu sebabnya dengarlah, ya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar, supaya kita sampai bagaikan tanah yang ditaburi dengan benih, dan benih itu adalah firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengar ada 4 bagian, dan bagian yang pertama kita dengar. Kita akan lanjut dulu membaca, harus sampai ada pengertian. Ini, saudara-saudaraku, banyak sekali orang buat pengertian dengan ukurannya sendiri, tafsirannya sendiri, pengertiannya sendiri, sehingga kadangkala dia tidak melihat ukuran kehendak Tuhan. Dia sudah merasa cukup dan dia boleh berbangga di situ, ataupun dia tidak melanjut lagi. Ini saudara-saudaraku, ya, atau sudah rasa puas dia di situ. Malah kalau iblis lagi, dia sudah sombong dalam hal itu. Jadi inilah yang sangat tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Mari kita perhatikan kembali Markus pasal yang keempat ini, ayat yang ke-13 mulai pengertian. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Jadi harus mengerti perumpamaan, saudara-saudaraku, supaya kita bisa mengerti. Ini harus dimulai dengan ada penyerahan diri yang baik. Ini supaya Tuhan buka pengertian. Ketika ia sendirian, ini ayat 10, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Nah ini, jadi ada kerinduan, dan yang kedua ada penyerahan. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saudaraku, penyerahan dari murid itu bukan asal penyerahan begitu saja, tetapi penyerahan dari murid, saudara-saudaraku, sebagai yang Tuhan akan lebih memberikan pengertian. Itu mereka mengutamakan Tuhan itu penuh kesungguhan, saudara. Itu penyerahannya. Sehingga kalau kita lihat kesaksian dari para rasul itu dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini dari penyerahan awal, setia, semakin besar. Akhirnya nanti dalam kesaksian akhir, ini kesaksiannya.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Sebelum kita harus sampai ada kesaksian tentang penyerahan, pengiringan kepada Yesus. Karena ini adalah bagian dari tanah yang baik. Ini saudara-saudara, ya. Jadi ada penyerahan yang baik. Nah, pergumulan, saudaraku. Itu sebabnya peribadatan kita ini sudah harus ada satu penyerahan. Kalau Yesus, saudara-saudaraku, dalam penyerahannya kepada Bapa di surga, dia langsung secara keseluruhan, dia abaikan semua apa tentang dirinya, sehingga dia boleh bersaksi, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku, biar penyerahan kita berkembang seperti itu. Boleh kita baca dulu. Yohanes 6 ayat 38. 48 ya. Ya. Siapa boleh? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Ini bagi kita, saudaraku, mulai datang ibadah, berada di dalam ibadah, harus semakin ini terjadi bagi kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudaraku perkembangan, itu enggak hanya Tuhan asal begitu saja. Semua nanti harus di dalam kesungguhan. Kalau kita juga menyanyi, bukan hanya di mulut. Ya, orang di dunia ini saja, kalau hanya disebut hanya di bibir saja. Ya, gak suka dia. Jadi harus bagaimana? Harus di dalam hati. Nah, habis di dalam hati harus bagaimana lagi? Harus ada keluar tindakan. Biarpun katanya belahlah dadaku, belum cukup. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini hanya untuk melakukan. Harus sampai di situ, saudara-saudaraku. Ini yang dikehendaki. Itu sebabnya ada penyerahan, ada pengertian terlebih dahulu, baru ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Sehingga penyerahan Yesus itu, ya, benar-benar 100%. Tadi kita sudah baca ya, kita baca ulang dulu. Ya, ada yang baca. Yohanes 6 ayat 38. 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya, ini sudah. Perkembangan kita harus, setiap kita ibadah harus ini dulu ada di dalam penyerahan kita, baru ibadah yang maju nanti. Kalau ini tidak ada, saudaraku, boleh datang pulang, tapi biasa-biasa saja. Akhirnya kena juga nanti. Bukan semua yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita sudah datang dengan sasaran itu, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, dan kita datang di dalam ibadah adalah mendengar firman. Karena dari firman Tuhan itulah kita mengerti kehendak Bapa. Apalagi firman di dalam penggembalaan. Tidak hanya firman yang khotbah begitu saja.
dari awal sampai apa hanya menguatkan. Ya baik dikuatkan, tapi dikuatkan kalau tidak berbuah tebang juga. Bagaimana untuk berbuah itu? Ikuti proses. Ini saudaraku, mengerti. Baru nanti tindakan penyerahan itu harus di dalam cinta kasih. Ini saudaraku, dalam penyerahan itu harus sampai ada kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini supaya jangan hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan. Dan akhirnya nanti ditolak juga saudaraku. Itu sebabnya di dalam penabur ini kita kepada firman Tuhan itu harus benar-benar masuk dalam tanah itu. Karena benih yang jatuh di jalan itu gak ada sedikit pun tersembunyi. Sehingga burung-burung itu langsung melihat. Ini saudaraku. Ya, jadi kita harus sampai dalam hati. Haleluya. Ini seringkali orang nggak mendalam firman itu dalam hatinya. Karena apa? Kadangkala nggak mau sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, makanya baik guru, baik pengajar ataupun teman ataupun suami istri, kalau bahasa Batak, ini begitu, ini begitu, kan begitu saudaraku, ya, begini, nah, ini orang kadang saudaraku, dia kelihatannya biarpun pandangannya ke depan, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Ya, pandangan bisa ke depan, pikiran bisa ke belakang. Bisa nggak begitu? Bisa dong. Makanya pendengaran harus pendengaran yang baik. Iya. Jadi kiranya semua ya semakin indah semakin baik. Harus sasaran kita berguna bagi Tuhan. Berguna bagi sesama. Dan ada pengertian, ada penyerahan yang sungguh sampai ya Petrus dan murid-murid Tuhan itu dia berkata, kami sudah mengutamakan Engkau melebihi dari segalanya, karena artinya apa yang dikatakan, kami telah meninggalkan semua untuk mengikut Engkau. Itu persamaannya seperti Yesus, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi murid-murid itu, kami sudah meninggalkan semua, mengikut Engkau. Itu tidak beda dengan Yesus Kristus. Jadi kalau murid-murid itu meninggalkan semua untuk mengikut, karena mereka masih perlu bimbingan, perlu penggembalaan. Jadi mereka disebut harus mengikut. Dan Yesus memberi teladan. Ini saudaraku. Jadi kalau Yesus memang Dia adalah firman. Jadi dia hanya berkata, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku. Tapi kalau murid harus lihat teladan Yesus dan ikuti langkahnya. Inilah ibadah kita, saudaraku. Jadi, ya kalau ini memang tidak ada, tidak berguna saudaraku, dan tidak bakal berbuah. Ya, jadi harus sampai melihat Yesus, mengerti dan mengikut. Apa yang terjadi pada murid itu terjadi semua pada umat Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan.
harus sama. Tidak ada bedanya, saudaraku. Banyak orang pikirnya hanya begitu-begitu saja, datang pulang. Saya yakin, saudaraku, dari segala sesuatu, apa yang disebut seminar, apa yang disebut sekolah, apa yang disebut webinar, segala macam lah itu ya. Ini yang ibadah ini, saudaraku, lebih menuntut semua perhatian. Dan yang paling berat saya pikir ibadah, saudara. Karena dalam ibadah ini ada iblis juga yang mengganggu, saudaraku. Kalau ya hanya belajar itu, bagaimana kita kalau kita sungguh-sungguh? Ya, gak bakal ada iblis mengganggu kita kalau belajar. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, mau bahasa Korea, Jepang. Gak ada. Tapi kalau kita ibadah, datang, saudaraku, iblis menggoda. Itu sebabnya ibadah itu adalah pergumulan yang sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Haleluya. Bergumul ya kalau mau ibadah. Jangan salah-salah. Ibadah kita harus berbobot karena semua di dalam suasana mengasihi Tuhan melebihi dari segala semuanya. Sehingga disebut mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Ini, saudaraku. Orang belajar, kalau belajar begitu, wah itu top itu, saudaraku. Jadi orang kadang-kadang nggak begitu, saudaraku ya. Kadang-kadang kurang perhatikan apa semua, tapi masih tetap juga bisa. Nah itu. Tapi kalau untuk mengikut Tuhan harus segenap hati. Ini kata Tuhan Yesus, saudaraku ya. Jadi Tuhan lihat untuk suka dengan mengerti dan melakukan itu sudah istilah sekarang sekolah itu disubsidi, saudaraku ya. Ada tunjangan ya gitu. Jadi kalau tidak ada kerinduan, biarpun dia mendengar tapi tidak mengerti. Nah ini, kalau tidak ada kerinduan, biar mendengar tapi tidak mengerti. Ya, tadi Markus 4 ayat 11, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Wah ini loh berat, saudaraku. Jadi Tuhan sangat menginginkan yang ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Tuhan sangat menginginkan orang yang ada penyerahan. Jadi dua ini harus sejalan. Rindu untuk sampai mengerti, berserah kepada apa yang sudah didengar. Baru Tuhan kasih support lah, kata orang Inggris ya. Nah, mungkin orang Indonesia dikasih subsidi ya gitu, semakin ditolong, saudaraku. Tapi kalau tidak ada kerinduan, tidak ada kesungguhan, ya memang mendengarkan firman tapi dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan harus dibuka dengan kerinduan dan kesungguhan. Haleluya. Kalau tidak ada itu ya nggak ngerti juga. Jadi nanti datang pulang kosong, datang pulang kosong, lama sekalipun tidak ada perkembangan. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Ibrani pasal yang ke-6, kalau ditinjau dengan lamanya, kamu sudah jadi
pengajar. Tapi yang terjadi anak-anak belum benar firmanku, ya. Ya, Ibrani 5 ini. Siapa bantu? Mulai 11. Ibrani 5 mulai ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Iya, terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, terus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi pendengaran itu harus benar-benar saudaraku baik. Jadi pendengaran yang tidak mendapat perkembangan itu mendengarnya itu lamban, menangkapnya itu lamban. Ini kurang kesungguh-sungguhan. Istilahnya saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh datang ini bagian dari kerinduan. Dan ini bagian dari kesungguhan, saudaraku. Walaupun kita belum benar-benar 100% seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kalau murid-murid itu dia sudah berkata 100% kami sudah meninggalkan semuanya. Ini saudaraku. Tapi kita harus sudah ada pergumulan untuk itu. Ini yang semakin mendapat tunjangan ataupun subsidi ataupun support ataupun apalagi itulah semua ya, dukungan dari Tuhan. Ini saudaraku. Jadi kalau Tuhan lihat ada kerinduan itu semakin dibuka pengertian. Tapi kalau tidak ada kerinduan, karena ada yang hanya kebiasaan. Ada juga Farisiali Taurat rajin, tapi kerinduan penyerahan nggak sama. Ini malah dia bilang, kamu tidak mau angkat, dengan jari aja pun kamu enggak. Itu Matius 23. Tapi kepada orang lain kamu bebankan beban yang berat. Tidak ada kerinduan, saudara-saudaraku. Jadi ini tidak akan berbuah. Gereja yang berbuah-buah itu untuk dirinya sendiri, dia akan menjadi umat Tuhan yang dewasa rohani, tidak bercacat celah. Itu pendengaran yang baik, dan terlebih tidak bisa lagi ditunjuk oleh iblis. Kalau iblis tidak ada melihat lagi salah kita, luar biasa, itu iblis sudah kalah. Disitulah kalahnya iblis. Makanya dia coba semua, digoda itu manusia. Manusia pertama digoda, ya. Tapi kita harus berburu terus, ya. Makanya perempuan-perempuan yang ada dalam silsilah Yesus bergumul sampai Yesus itu nanti tampil dari kehidupannya. Ini saudaraku. Jadi kita juga, Yesus harus tampil dari kehidupan kita. Dan itu nanti akan mengalahkan setan iblis, saudaraku. Jadi di dalam Markus pasal yang keempat, penabur itu menaburkan firman. Itu ayat 14. Jadi orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis
dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Makanya kalau Maria dengar firman dari malaikat, itu menuju gembala-gembala juga. Malaikat itu kan pesuruh. Ya. Kalau bahasa Batak, iya si Maria apa? Udah kata ini jala. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Direnungkan ya. Baca dulu lah. Matius 1 ayat berapa itu? 16 ya. Coba dulu. Biar kita tahu bahasa Indonesia itu apa. Kalau ini bahasa Batak sudah jelas itu begitu. Ini ada bahasa Batak. Tapi tadi udah aku bilang. Dapat buat Matius 1. Ayo. Matius 2 ya. Ya. Matius 2 ayo. Matius 2. Ayo baca aja mulai 18 dulu biar kita tahu. 2 ayat 18. Ya. Dengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang Oh. amat. Bukan itu berarti pasal 1 masih. Oh. Ya. Ya, boleh tentang Matius 1 ya. 18. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Lukas dalam Injil Lukas ini. Jadi disitulah yang disebut Maria mendengar dan bahasa Indonesia merenungkan ya. Kalau bahasa Batak di beok dohatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Ya, Lukas 1 ayat 8. Lukas 1 ayat 8, pada suatu kali waktu Oh, tidak 8. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kalau bahasa Batak, gabe di doksi Maria mah. Naposoni Tuhani duau. Dari sauk mah wow songon nani dokmi. Dungi ditadikon suruh-suruh adima nasida. Jadi masih ada lanjutannya ini. Nah, sampai ya si Maria di peok dohatai jalan di pausor-usor di bagasan rohana. Jadi artinya tidak di atas permukaan di jalan itu, karena jalan itu tidak mungkin langsung menutupi benih karena namanya keras. Ini saudara-saudaraku, untuk apa disebut begitu? Makanya harus ada penyerahan yang sungguh dan harus ada kerinduan yang sungguh, supaya bagaikan kita adalah tanah yang baik
dan benih itu masuk dalam hati dan burung-burung nggak bisa lihat. Itu jadi nggak bisa hilang. Makanya saudaraku, kalau kita dengar firman, berdoa jangan sampai langsung hilang. Kemana itu kalau hilang? Itu dimakan burung, saudaraku. Kenapa itu dimakan burung? Kita kurang sungguh-sungguh, nggak ditaruh dalam hati. Makanya kita harus seperti nyanyian itu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa pada. Orang kalau dia berkata, semua saya taruh dalam hatiku, nggak ada yang bisa lihat dalam hati, belahlah dadaku, katanya gitu ya. Ini kenapa harus pakai belah dada? Karena dalam, saudaraku, dalam. Jadi kalau di pinggir jalan itu nggak dalam, langsung. Nah, jadi begitu dilihat burung, dipatuk, hilang, saudaraku, ya. Inilah yang pertama. Makanya kita harus bergumul. Saya sering sekali, saudaraku, kalau firman itu saya selalu renung-renungkan. Jadi nggak terlalu susah, mengingatnya juga nggak susah, mau menyampaikan juga nggak susah. Ya, kita kadang-kadang, saudaraku, lebih banyak beruntung dalam banyak merenungkan firman daripada hanya baca. Karena hanya baca itu masih seperti di pinggir jalan. Tapi kalau kita sudah semakin merenung-renungkan, wah, itu dalam, saudaraku, dalam hati. Ya, sama ini juga mudah-mudi. Kalau janjian hanya di dalam mulut, iya. Tapi kalau udah selalu direnung-renungkan, wah, itu dalam, saudaraku, ya. Ini. Jadi ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan telah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Jadi kalau di dalam hati nggak bisa, saudaraku, diambil. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini sudah ada kemajuan, tapi tanahnya nggak banyak, saudaraku. Nah, ini jadi menerimanya cepat, ya, dengan gembira, saudaraku, senang. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi kita ini, saudaraku, biar ada ujian, cobaan, jangan langsung marah. Aku di situ, ada yang perhatikan. Aku di situ, dia olok diejek. Bukan itu yang kita mau lihat. Kita mau ini diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi kita juga jangan mau mengejek. Ini, saudaraku, nggak ada itu di kita. Semua harus berguna. Haleluya. Harus menyenangkan orang lain. Ini, saudaraku, melihat saja, waduh, senang, saudaraku. Saya kemarin lewat di pohon-pohon yang dijualin di Ragunan itu, ada mangga buah, ngelihatnya aja udah senang. Berapa ini? Wah, bisa 20 kali lipat dari yang belum berbuah. Dengan yang berbuah itu, 20 kali lipat harganya. Ini, saudara-saudara, yang belum berbuah itu murah. Yang tidak berbuah 75, yang berbuah 1.500.000. Itu berapa kali itu?
Hampir 100 kali ya. Aduh, hampir ya begitu. Inilah saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya harus jangan hanya seperti ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi berpegang kepada firman itu, wah, makanya saudaraku kita harus teguh. Haleluya. Jangan gampang-gampang sekali tersinggung, jangan gampang-gampang sekali. Aku bilang, nggak mau lagi. Saudara-saudaraku yang gitu itu kan bisa berhasil. Makanya Thomas Alva Edison, berapa kali dia eksperimen, percobaan berapa kali? Mungkin 999 ya. Baru ke 1000 kali baru berhasil. Itu namanya teguh. Haleluya. Jangan gampang ciut, jangan langsung mundur. Orang yang diberkati Tuhan itu di dunia saja saudaraku begitu, harus kuat teguh, apalagi dalam Tuhan. Ya, makanya saya lihat juga, bukan aku muji-muji Jokowi. Nah, si Mahfud MD bilang sekarang, wah ini Jokowi ini, apapun saya apa sama dia nggak mau balas aku sedikit pun. Kalau kita nggak balas orang itu sendiri yang nggak senang saudaraku. Apapun saya bikin dia nggak marah, jadi nggak berarti usahanya itu bikin kita susah, kita nggak susah. Iblis mau buat apapun, kan di sini dikatakan iblis itu mau merusak, mengambil firman yang baru ditaburkan itu dalam mereka. Jadi apapun itu harus tetap mendalam dalam hati kita. Jangan biarkan dirusak. Saudaraku semua kita harus teguh. Ya, di dalam Tuhan itu harus ada keteguhan. Murid-murid Tuhan itu apapun ya saudaraku dirasakan sama dia. Apalagi Yesus, haleluya. Dihina, diolok, dipukul, apa saja. Tapi Yesus senantiasa berkata, aku datang ke dunia ini hanya melakukan kehendak Bapa. Semua tantangan itu lewat semuanya diabaikan oleh Yesus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh ya. Apapun yang terjadi, kita lewati semuanya. Mari kita menyanyi. Kita akan